ya, atau sel aksesoris, atau APC. Nah, berarti APC itu adalah sel aksesoris yang mempunyai fungsi untuk mengekspresikan MHC melalui MHC. Mengekspresikan apa? Ya protein. Protein apa? Dari mikroba ini yang didigest, difagosit kemudian didigest, maka bisa kemungkinan ada dua strategi untuk mengekspresikan protein itu. Ya, bisa namanya MHC1 atau MHC2. Ya. Nah, kalau melihat dari ini, maka MHC1 ini yang diekspresikan. Nah, berarti kalau MHC1 itu yang masuk atau patogen yang masuk adalah subseluler atau intraseluler. Berarti virus atau bakteri yang hidupnya di dalam sel. Karena bakteri itu ada yang ekstra maupun ada yang intraseluler. Ada yang tahu kira-kira bakteri-bakteri yang intraseluler itu hidupnya? Apa kira-kira? Contohnya, di bidang kita saja apa sebenarnya? Ya, apa kira-kira? Staphylococcus. Staphylococcus ekstraseluler itu. Apa kira-kira? Rickettsia, Prof. Escherichia coli. Bukan. Apa kira-kira? Oh, bakterium. Bakteri apa kira-kira? Iya, bakteri. Bakteri apa? Mycobacterium tuberculosis, Prof. Mycobacterium. Ya, Mycobacterium tuberculosis. Pada sapi juga banyak. Lainnya apa kira-kira? Brucellosis. Brucellosis atau Brucella. Itu intranuklear semua itu. Berarti respon imunnya adalah seluler. Ya. Tetapi jika bakteri itu ekstraseluler tidak intraseluler, maka yang dipilih adalah MHC kelas 2. Maka di sini sel B yang akan berperanan. Tapi ini karena seluler berarti virus atau bakteri yang intranuklear tadi itu yang didigest oleh makrofag. Maka disinilah langkah pertama adalah disebut dengan kognitif, pengenalan antigen siapa yang masuk itu. Ya, dianggap antigen asing maka disikat saja. Akan didigest. Tapi seandainya ada bakteri yang akhirnya merubah dindingnya dan sebagainya itu bisa mengelabui ini tidak difagosis. Ya, bisa saja sebenarnya. Atau masuk difagosit tapi tidak dicerna oleh makrofag. Ya. Jadi pertemuan lisin ya, enzimnya itu tidak bisa ketemu sehingga tidak bisa mencerna bakteri yang sudah mutasi tadi dindingnya misalnya begitu ya. Nah, kalau melihat dari sini bakteri yang menginfeksi ini adalah intraseluler, maka melibatkan mRNA dalam sitosol ya di makrofag ini, maka peptida atau protein yang diekspresikan adalah melalui MHC kelas 1. Nah, karena yang mengekspresikan ini adalah makrofag, maka sel ini dikenal dengan antigen presenting cell. Ya. Tidak hanya makrofag. Selain makrofag, apa kira-kira yang bisa memfagosit? Neutrofil, Prof. Neutrofil, boleh. Apalagi, ayo. Yang tugasnya memfagosit. Sel-sel tersebut adalah kelompoknya aksesori sel. Nah, aksesori sel itu apa saja? Ayo. Apa saja kira-kira? Aksesori sel. Sel dendritrik, Prof.
Sel dendritik, betul. Dendritic cell adalah termasuk aksesori sel. Selain itu, apalagi? EPC, Prof. Apa? EPC. EPC itu yang mempresentasikan protein. Nah, kelompoknya ini apa saja? Makanya antigen binding sel itu yang berperanan itu adalah sel yang dikelompokkan dalam aksesori sel namanya. Fungsinya adalah mempresentasikan antigen melalui permukaan. Melalui apa? MHC tadi itu, MHC 1 sama MHC 2. Jadi selain makrofag dan dendritic cell, neutrofil apalagi? Natural killer cell, Prof. Natural killer cell. Natural killer cell tidak memfagosit, ya. Apa kira-kira? Sel mas, Prof. Sel mas boleh. Apalagi ada eosinofil, ada monosit, ya. Itu semuanya adalah memfagosit dia dan kemudian mengekspresikan melalui MHC, Major Histocompatibility Complex namanya. Nah, sel-sel tersebut, kelompok sel tadi itu dikenal dengan aksesoris atau sel kelompok antigen presenting sel, artinya sel yang bisa mempresentasikan antigen tadi. Melalui apa? Melalui MHC. MHC berapa? Satu atau dua. Kapan satu? Jika yang ditangkap itu adalah hidupnya intraseluler. Karena melibatkan mRNA dalam sitosol, maka gen yang aktif adalah MHC kelas 1. Nah, kalau kelas 1, lalu apa yang diaktifkan kalau ini sudah dimunculkan melalui MHC ini? Maka sel T yang naif itu akan mengenali menjadi proliferasi menjadi T helper. Ya, T helper. Atau di sini jelasnya T helper 1 limfosit. Ya, limfosit di sini. Nah, karena ini T helper 1 di sini menghasilkan sitokin di sini, ya. Sitokin di sini, maka sitokin ini akan mengaktifkan sel-sel yang lain. Makrofag juga diaktifkan, ya. Dendritic cell juga bisa diaktifkan, monosit juga bisa diaktifkan dan lain-lain, ya. Makanya di sini betul-betul namanya makrofag di sini. Berarti yang berperan di sini adalah makro. Kalau di sini umum sifatnya. Bisa aja monosit, eosinofil dan seterusnya tadi itu. Makanya di sini dikenal dengan APC. Nah, kalau sudah keluar ini apa yang dikeluarkan? Interleukin atau sitokin. Sitokin inilah yang mengaktifkan sel makrofag atau sel sitotoksik. Atau intinya adalah sel TCD8. Makrofag diaktifkan melalui sitokin juga, bisa melalui interferon gamma. Atau TNF alfa juga bisa mengaktifkan ini, makrofag ini. Nah, sitokin-sitokin yang disekresi ini karena dihasilkan oleh limfosit T tadi, maka namanya limfokin. Ya. Nah, kalau makrofag ini yang menghasilkan sitokin, apa namanya? Kemokin, Prof. Kemokin. Ya. Nah, kalau sel T sitotoksik CD8 ini setelah aktif bisa melisiskan sel yang terinfeksi ini melalui apa? Kan sel T sitotoksik tidak bisa menghancurkan, tidak bisa menangkap langsung virus, tapi virus harus keluar sel dulu. Nah, Perforin dan granzim. ada namanya apa? Perforin and granzim. Oke, Graciela, terima kasih. Jadi yang menghancurkan sel yang mengandung virus tadi atau bakteri intraseluler itu adalah melalui enzim apa? Perforin dan granzim sehingga selnya lisis.
Nah, kalau makrofag melalui dilative hypersensitivity, pengaktifan ini ya menghancurkan. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang sakit hepatitis itu, infeksi hepatitis itu, obatnya adalah sitokin. Sitokin yang mana? Interferon gamma. Interferon gamma mengaktifkan makrofag. Makrofag aktif bisa menghasilkan interferon gamma dan TNF-alpha. Nah, kalau sudah aktif, dia bisa mempunyai sifat parakrin atau autokrin. Apa parakrin itu kira-kira? Apa parakrin itu? Ada yang tahu? Hmm? Coba. Sinyal antar sel, Prof. Parakrin itu adalah molekul yang disekresikan oleh makrofag itu bisa menstimulasi sel lainnya, ya, atau antar sel, menstimulasi sel lainnya. Nah, kalau menstimulasi dirinya sendiri, namanya apa? Autokrin, Prof. Autokrin. Good. Yaitu fungsi dari makrofag sebenarnya. Itulah sebenarnya kalau digunakan sebagai organisasi di kemahasiswaan, bisa saja dasar dari komunikasi BEM misalnya. Komting selalu menstimulasi teman-temannya, memberitahu teman-temannya, tetapi tidak lupa juga dirinya sendiri juga harus aktif, kan begitu. Ya. Jadi dasar organisasi bisa menggunakan model sistem imun, sama dengan sistem saraf, begitu. Ya, hal itu digunakan oleh jaksa. Tahu kalian bagaimana jaksa mencari pencurinya? Dia bisa salah satu menangkap salah satu, digenjleng di situ, lalu mengeluarkan suatu molekul zat. Oh, itu yang korupsi misalnya gitu. Sudah tekan lagi, siapa lagi gitu kan? Nah, itu model sistem komunikasi antar sel. Ya, teori-teori itu atau sistem saraf bisa. Nah, kalau seandainya tadi MHC2 yang mengekspresikan peptida tadi, maka di sini sel B yang diaktifkan. Sel B proliferasi menghasilkan sel plasma. Sel plasma menghasilkan antibody efektornya itu. Ya, sudah. Itulah proses ini sebenarnya. Ya. Nah, baik. Nah, di mana bagaimana kira-kira sel-sel ini bisa terbentuk? Nah, kembali ke belakang tadi. Ya. Mulai dari sumber dari sel imun itu di mana? Namanya hemopoietic stem cell. Nah, coba kita lihat sebenarnya bagaimana sebenarnya imunitas seluler itu bagaimana kira-kira, ya. Imunitas seluler di sini adalah melibatkan atau yang dikenal dengan sel T sebenarnya di sini. Apa fungsinya di sini? Clearing infected cell. Bagaimana cara membersihkan mikroba yang patogen tadi di dalam sel. Itu tugasnya sel T. Ya, tadi itu adalah sel T sitotoksik. Nah, bagaimana kira-kira dimulai dari respon tersebut? Diferensiasi di situ. Dari sel imun tadi. Ke siapa kok diferensiasi? Iya, karena dia naif. Sel T-nya itu. Diem saja, enggak tahu. Makanya perlu disajikan protein tadi melalui MHC tadi. Baru dia bangun yang namanya naif T cell atau sel B yang naif. Dan kemudian selanjutnya berkembang proliferasi diferensiasi menjadi spesifik efektor atau memori. Ya, efektor tadi sudah tahu kalian efektornya. Makrofag apa? BTA misalnya. Sel T apa? Sel T toxic perforin gransin.
Memorinya apa? Sama, ada memorinya. Kalau sel B, imunoglobulin atau antibody, ya, yang mengkanter tugasnya terhadap antigen. Ya, contohnya di sini antigen yang dapat stimulasi sel T yang naif, kemudian diferensiasi menjadi sel T helper CD4+ dan sel T CD8+. Kalau T helper ini kaitannya dengan respon imun humoral, karena dia mensekresikan interleukin. Ya, interleukin berapa? Bisa 4, bisa 5, ya, yang mengaktifkan sel B. Kalau di sini CD8 ya jelas aktif membentuk memori sendiri dan menghasilkan perforin dan granzim. Ya. Nah, disinilah kira-kira kalau ada memori maka bisa apa? Antibodinya itu bisa tahan lama. Karena begitu terpapar lagi maka akan produksi antibodi. Kalau terpapar pertama kali baru membentuk memori. Nah, kalau sudah ada memorinya, ya nanti gampang disentil sel memori itu langsung produksi antibodi. Ya, contohnya misalnya pada hewan yang terinfeksi ND, misalnya Newcastle disease. Pada saat pertama antibodinya tidak tinggi titer antibodinya. Tetapi kalau infeksi kedua maka titernya pasti tinggi. Loh, kenapa kok lebih tinggi? Karena ada memori. Ya, memori apa? Sel plasma. Lalu apa yang terjadi? Sekresi imunoglobulin. Ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Sel plasmanya itu karena distimulasi tadi dan hasilnya adalah antibodi. Ya. Good. Nah, actionnya bagaimana kira-kira imunitas seluler itu? Langsung dari sel ke sel. Jadi kekebalan seluler tersebut bagian dari adaptive immunity. Jadi sel yang termasuk adaptive immunity itu sel apa saja? Ayo. Dalam sistem imun adaptif. Limfosit B dan limfosit T, Prof. Limfosit B dan limfosit T. Bagus. Sedangkan sistem imun innate apa kira-kira? Ya, selnya apa? Trombosit, eritrosit, No, leukosit. no. Oh, Kalau adaptive imun apa itu innate itu yang non spesifik apa? Non Sel spesifik NK. Neutrofil. termasuk makrofag, neutrofil, termasuk golongan aksesoris itu. Semuanya itu pertahanan pertama. Ya, dia menangkapi memfagosit semuanya dia. Lalu adaptif ini yang merespon. Karena adaptif tidak bisa bekerja sendiri. Nah, mesinnya siapa? Mesinnya ya innate immunity tadi itu, makrofag dan dendritik dan seterusnya. Lalu dia distimulasi oleh innate, adaptif baru aktif gitu. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu di sini memang key player dari T limfosit di sini adalah primary mediator. Ya, karena setelah diekspresikan melalui MHC tadi, maka sel T limfosit ini yang mengenali. Jadi T helper 1, T helper 2 menghasilkan sitokin, mengaktifkan sel lainnya lagi yang belum teraktivasi plus sel B untuk produksi antibody. Sorry, produksi sel plasma dan sel plasma menghasilkan antibody. Ya, gitu prosesnya. Ya, tentu yang sel TCD8 menghasilkan perforin dan granzim. Nah, kemudian ada lagi komplemen apa itu MHC kelas 3. MHC kelas 3 itu apa kira-kira? Mengaktifkan apa?
mengaktifkan komplement. Nah, jika ada ikatan antigen dan antibodi, maka kaki dari antibodi itu diikat oleh komplement. Nah, kalau sudah diikat, maka bakteri tidak bisa pergi kemana-mana, mudah difagosit oleh makrofag atau sel yang terkelompok dalam ABC. Ya, jelas ya di situ. Oke, baik. Nah, bagaimana targetnya sebenarnya sel T tersebut, khususnya sel T helper CD4 dan CD8 di sini adalah memang dibilang sangat krusial, tumpang tindih sebenarnya. Tapi yang jelas adalah untuk mengeliminasi bakteri intraseluler, tadi saya bilang itu. Yang intraseluler, tidak semua bakteri. Berarti bakteri yang intraseluler, termasuk golongan Mycobacterium, ada lepra, ada TBC, ada Brucella, ya, yang intraseluler. Kalau virus semuanya. Dan yang ketiga adalah kelompok cancer. Makanya terapi cancer itu bisa menggunakan mRNA juga bisa. Nah, bagaimana mRNA bisa? mRNA memacu makrofag untuk datang di situ. Ya, untuk memfagosit cancer cell atau sel CD8. Mengaktifkan sel CD8 maka menghasilkan perforin granzyme merusak cancer ini. Oleh karena itu, cancer itu sekarang itu supaya bisa ditangkap oleh makrofag, maka sekarang ada terapi dengan monoklonal antibody. Jadi mengikat sel-sel permukaan sel cancer itu, karena terjadi ikatan antigennya itu adalah kansernya, protein cancer, antibodinya adalah monoklonal spesifik, dan akan datang makrofag untuk memfagosit. Maka selnya akan habis. Itu teorinya seperti itu. Tapi tidak semudah itu dalam prakteknya. Tapi sekarang minimal untuk terapi kanker adalah menggunakan monoklonal antibody. Makanya dikenal dengan imunoterapi. Kok bisa? Iya, karena menciptakan imunoglobulin dengan titer yang tinggi. Ya, ini mudah ini sebenarnya ya. Kami menginisiasi untuk membuat antibodi monoklonal anti ini, belum ada respon ini dari teman-teman kedokteran itu ya. Jadi ini bisa ke depan memang itu. Kalau di Sanbe yang dalam waktu dekat ini akan produksi monoklonal antibodi untuk terapi kanker di Bandung ya, di Bandung di mana saya konsultan di sana dulunya. Ya sekarang sekali-kali datang saya ya ke sana. Dan kemarin ternyata sudah menginstal alat-alat untuk produksi antibodi monoklonal anti cancer. Jadi sel T di sini CD8 itu sebenarnya mempunyai arti penting terhadap infeksi dan penyakit apapun di situ. Tugasnya adalah sel T sebenarnya. CD4 tadi melalui sel B, CD8 melalui produksi parakrinnya, perforinnya. Ya. Respon ini sangat vital. Ya, terutama pada fase-fase yang persisten di situ dan pencegahan terhadap rejection organ transplantasi. Sama dengan prinsipnya adalah di stem cell. Ketika stem cell diberikan, ditransplantasikan ke dalam tubuh, maka kalau sel TCD8 ini aktif, maka rejeksi. Tetapi kalau stem cell itu tidak ekspresi MHC2, maka atau MHC1, maka sel T, maka transplantasi itu adalah tidak rejeksi. Kenapa? Makanya itu stem cell yang bisa digunakan untuk terapi itu adalah stem cell yang tidak mengekspresikan MHC1 dan MHC2 karena tidak mengaktifkan respon seluler.
Makanya bisa diberikan siapapun stem cell itu. Ya, diberikan siapapun bisa. Apalagi kalau untuk dirinya sendiri ya tidak mungkin ditolak. Bisa saja karena kalau terjadi pernah misalnya terinfeksi penyakit sehingga ada molekul yang tidak dikenali, maka tentu ada rejeksi, tapi hampir tidak ada laporan itu ya di dunia. Baik. Nah, bagaimana diferensiasi dari seluler tersebut? Ya, dari sel yang naif tadi, sel T yang tidak aktif tadi itu atau sel B yang tidak aktif tadi didiferensiasi menjadi specialized cell yang aktif. Ya. Jadi bangun jadinya. Setelah bangun berkembang menjadi sel yang aktif apa? Sel T dan sel B. Sel T helper 1, helper 2. Menghasilkan sitokin, stimulasi sel lainnya dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Hal ini merupakan step yang sangat krusial, ya, sangat krusial. Bagaimana dikatakan krusial? Karena peranannya penting. Nah, kenapa dikatakan penting? Iya, karena mengkanter antigen. Ya, mengkanter antigen melalui apa? Kompleks, perubahan kompleks menjadi special effector cell. Diferensiasinya. Tadi sudah saya terangkan slide paling depan tadi. Ya. Jelas dari naif menjadi spesialis, artinya menjadi sel yang aktif. Nah, bagaimana diferensiasi dari sel T sendiri? Tempatnya di mana sebenarnya? Di timus maturasinya. Dari mana? Dari bone marrow. Ya. Bagaimana pengaktifannya? Melalui dari sel T yang naif diferensiasi menjadi efektor sel. Ya, seperti CD4+, sel T helper, ya, mengkoordinasikan respon imun, dan CD8 langsung membunuh sel yang terinfeksi. Nah, CD4 melakukan koordinasi dengan respon imun tadi yang dimaksud adalah sel B yang dikoordinasikan dia melalui apa? Diaktifkan melalui interleukin. Sehingga sel B menghasilkan sel plasma. Sel plasma menghasilkan antibodi. Dan selanjutnya apa yang terjadi ketika diferensiasi ini? Maka ada pembentukan formasi memori tadi itu. Ya, memori sel ini bisa menyediakan atau bisa memproteksi dalam waktu yang panjang. Makanya ada vaksinasi itu hanya 1 kali, biasanya menggunakan vaksin yang hidup, yaitu patogen yang dilemahkan, ya, sehingga tidak menyebabkan sakit, tetapi menginduksi antibodi dalam waktu yang panjang, sehingga kalau dikatakan dilakukan booster, ya, dilakukan booster itu biasanya bisa 1 tahun atau 2 tahun, bahkan seumur hidup. Seperti apa BCG? Seperti apa lagi? Polio. Hanya 1 kali dia, tapi dia bentuk persisten. Maka stimulasi lagi. Nah, kemana ketika antibodinya tinggi? Apakah nggak dimakan virusnya itu? Dia bergerak ke sel saraf. Tidur di situ. Ketika antibodinya rendah, dia keluar. Kalau keluar berarti menginduksi pembentukan antibodi melalui apa? Memori tadi itu. Tumbuh naik lagi antibodinya. Ya, gitu seterusnya. Ya, caranya. Nah, bagaimana respon imun seluler di sini? Kalau nama lain dikenal dengan cell mediated immune response yang melibatkan apa? Bagaimana destruction pada sel-sel yang terinfeksi. Apa itu? Sel T sitotoksik tadi itu. Jadi jelas sel T yang tugasnya merusak sel yang ada patogennya di situ pasti sel T CD8. Kalau yang lainnya, misalnya ya makrofag, dendritic cell, dan seterusnya.
Nah, kalau melalui makrofag maka ada pengaktifan sel T yang naif. Melalui apa? Respon antigen. Diekspresikan antigen tadi, maka terjadilah kembali proliferasi, diferensiasi, dan membentuk suatu respon imun yang primer atau primary immune response. Jadi sebenarnya belum ada memorinya. Setelah ini berjalan, naik, kemudian terbentuk memori, turun. Ya. Memorinya habis, maka mudah terinfeksi kembali. Tetapi jika sebelum habis ini ada yang terpapar dalam virus yang sama, maka akan naik memorinya. Tuing, hasil antibodinya naik begitu. Makanya vaksinasi kebanyakan adalah dilakukan booster untuk mempertahankan kekebalannya itu. Atau titer antibodinya. Ya, atau imunoglobulin. Ya. Nah, good. Step imun responnya bagaimana? Sama sudah saya bilang tadi bahwa konsis terdiri dari 3 P's, cognitive, activation, and effector. Ya, seperti pada slide pertama tadi. Ya. In the cognitive phase, macrophages deploy foreign antigen. Nah, jadi kognitif ini adalah makrofag mengekspresikan antigen asing tadi itu. Berupa apa? Bisa protein, bisa peptida, itu namanya antigen. Virus yang hidup juga bisa namanya antigen. Bakteri yang hidup juga bisa namanya antigen. Melalui apa? Di permukaannya. Ya. Dan disinilah akan dikenali oleh T helper di sini, limfosit. Lah mulai proses terus berjalan seperti itu. Balik lagi gitu. Putar-putar seperti itu. Ya. Respon imun itu. Nah, kemudian diferensiasinya dalam imunologi itu apa yang terjadi ketika terjadi diferensiasi itu? Perubahan apa kira-kira? Ukuran dari selnya sendiri, bentuk dari selnya sendiri, membran potensial sendiri. Jadi permukaannya itu ada membrannya, biasanya banyak, terjadi signaling protein dan macam-macam itu berubah pasti. Aktivitas metaboliknya juga sendiri. Dan kemudian memberikan respon melalui signal. Ya, melalui signal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian jadi komting tentu sebagai target di situ. Kalau diaktifkan melalui makrofag tadi, kalian mesti aktif. Aktif apa? Ya, akhirnya mengkomunikasikan ke dalam anak buah dalam satu kelas itu. Jadi aktif semua begitu. Ya, makanya ada komting. Sama dengan koordinator sebenarnya. Yang mengkoordinir satu kelas itulah komting atau koordinator di situ. Ya. Nah, perubahan yang besar ini karena terjadi modifikasi kontrol yang sangat tinggi. Melalui apa kira di mana modifikasi kontrolnya yang tinggi ini? Perubahannya di gen ekspresi. Ekspresi gen, pengekspresian gen. Nah, adanya perubahan ini bisa digunakan sebagai studi, namanya epigenetik. Contohnya misalnya kalau saya culture cell di petri dish atau flash, lalu kemudian mediumnya saya gonta-ganti di situ, maka sangat berpengaruh terhadap selnya. Ya. Nah, pengaruh dari lingkungan ini yang merubah genetik ekspresi dari gen tadi itu adalah proses epigenetik. Ya, epigenetik. Jadi sama saja kalau kalian penelitian apapun di situ, misalnya parasit, kalian culture, kemudian diberi makanan yang berubah-ubah, bisa saja terjadi perubahan gennya. Ekspresi gennya berubah. Maka modifikasi terjadi pada parasit itu. Dan menjadi lebih ganas atau tidak ganas. Lebih aktif atau silent. Ya, nah itu tergantung dari lingkungan sekitarnya ini, namanya epigenetik.
Sama dengan kalian kalau kuliah di UNER pasti banyak terpengaruh oleh universitas. Itu epigenetiknya, lingkungan di universitas yang mempengaruhi kalian itu. Jika universitas lebih pandai, maka kalian ikut pandai. Tapi jika mengkoordinat manajemen dari universitas ini manajemennya jelek, maka kalian jadi amburadul. Pasti di situ. Karena apa? Tidak tertata dalam proses teaching-nya. Ya sama dengan itu, sel. It's the same situations. Sama sebenarnya epigenetik. Ya. Kalian tahu misalnya orang Jepang itu. Orang Jepang sekarang tinggi-tinggi. Nah, apa epigenetiknya? Yang mempengaruhi nutrisi. Nah, kalau gitu sel saya culture, saya beri nutrisi yang berbeda, maka kecepatan tumbuhnya juga berbeda pasti di situ. Itu epigenetik. Kalau orang dari daerah kemudian pergi ke kota Surabaya, pasti berubah tingkah lakunya. Ya, entah itu jadi baik atau jadi jelek. Pada saat di daerah itu dia santun, ke kota besar mungkin karena pengaruh lingkungannya jadi tidak santun. Nah, itu epigenetik itu mempengaruhi. Ya, dalam hal ini yang paling berpengaruh dalam sistem imun adalah nutrisi. Kalau nutrisinya tidak baik, maka sel imun tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, itu intinya. Ya. Nah, ini diferensiasi sistem imunnya. Mulai dari mana? Dari sini, bone marrow. Bone marrow sifatnya selnya adalah pluripotent stem cell. Pluripotent. Nah, kalau seandainya sel itu berasal dari embryonic stem cell, maka namanya bukan pluripotent, tapi totipotent stem cell. Misalnya sperma dengan ovarium terjadi fertilisasi, maka membentuk morula blastula. Nah, blastula itu kalau berkembang terus, maka yang membentuk organ-organ ekstra dan intraembrional. Membentuk ginjal, paru, testis, ya, telinga, ya, tengkorak, mata, dan seterusnya. Itu dari totipotent. Dan totipotent ini pada fase blastosit sudah ada apa? Sudah ada nafasnya. Maka kenapa stem cell yang embrionik ini tidak bisa atau tidak boleh dikembangkan secara etika? Ya, secara etik tidak boleh berkembang dan diterapikan tidak boleh. Karena sel ini jika diterapikan kepada orang yang tua supaya regeneratif medicine itu menjadi juvenation itu yang menjadi apa itu mudah kembali, maka bisa kemungkinan menjadi cancer karena selnya bisa berkembang menjadi berbagai macam sel, seluruh macam ekstra maupun intra. Itu totipotent di sini. Nah, kalau pluripotent ini biasanya embrio dan sudah lahir. Itu banyak mengandung pluripotent. Nah, kalau misalnya di Cina itu black market, di sini germ cell di sini. Ya, germ cell itu fetus yang sudah jadi tadi, bukan dari fase blastula tadi, tapi dari fetus jaringannya diambil. Dan itu bisa diferensiasi juga berbagai macam sel tadi itu. Ini proses diferensiasinya menjadi platelet. Diferensiasinya menjadi neutrofil. Diferensiasi lagi menjadi eritrosit dan seterusnya. Ya, sel-sel ini, germ cell ini. Ya. Nah, kalau diambil seperti dari orang-orang yang sudah dewasa, kebanyakan bukan pluripotent, tapi multipotent. Multipotent ini tidak bisa membentuk semuanya ini. Mungkin hanya satu, misalnya sel saraf. Ya, jadi sel hepatosit, osteosit misalnya. Ya, hanya terbatas, itu namanya multipotent. Nah, ketika pluripotent stem cell ini yang berasal dari bone marrow tadi, bukan dari embrionik ya, bone marrow tadi terbagi dua kalau di culture. Satu adalah yang masuk innate immunity.
sel-sel imun yang non-spesifik, yang dikenal dengan innate immunity tadi. Tetapi ada juga yang spesifik di sini. Ya, adalah limfoid di sini menjadi sel B dan sel T. Nah, kenapa dikatakan non-spesifik? Karena dia tugasnya sel-sel di bawah ini jika ada barang asing yang masuk, maka dia bereaksi di sini. Barulah mengaktifkan limfosit. Ya. Nah, limfosit ini diam saja walaupun ada masuk bakteri, ND, HIV dan seterusnya, diam saja sebelum innate immunity bergerak begitu. Ya. Nah, kenapa sifatnya ini spesifik? Karena yang tadi belum punya memori. Ya. Nah, yang belum punya memori itu berarti tidak spesifik artinya di sini. Kalau sudah ada memori, misalnya yang infeksi itu ND, maka dia mengenali ND saja. Tidak bisa mengenali IB ketika terinfeksi IB. Karena antibodi yang terbentuk adalah antibodi memori juga itu adalah spesifik terhadap virus tadi. Makanya dikatakan spesifik respon imun atau adaptif respon imun yang beradaptasi di sini. Oleh karena itu kalau vaksinnya itu ND, maka di sini produksinya ya anti ND, tidak bisa anti IB. Itu namanya spesifik. Ya, namanya spesifik. Baik. Nah, lalu bagaimana stage dari respon imun sendiri itu? Fase pengenalannya seperti apa? Ya tentu tadi itu sama dengan kognitif atau mengkanter ini bagaimana caranya mengkanter pengaktifan attach dan memori. Di sini terlihat di sini makrofag ya atau sel yangnya mendigest karena ada patogen diekspresikan melalui MHC 1 atau MHC 2. Ini juga sama. Maka yang bergerak apa kira-kira? Sel T. Sel T mana yang naif tadi? Ya, maka di sini naif itu bisa aktif, maka T helper 1, T helper 2 teraktivasi. Ya saja nanti dari yang tidak matur menjadi matur. Ya, karena jadi aktif tadi. Oke, ya. Nah, diferensiasi dari sel diferensiasi sel dalam imun sistem itu adalah sel yang mayoritas mempunyai komponen sistem imun adaptif. Ya. Dan bisa diferensiasi menjadi populasi, ya, menjadi tipe sel efektor sini. Satu macam atau bisa dua macam sebenarnya. Dan kemudian bisa toleran sifatnya. Tapi tidak penting di situ, yang penting adalah respon sel T merupakan tantangan dari sistem imun untuk berinteraksi dengan antigen presenting cell. Nah ini. Jadi targetnya sebenarnya antigen presenting cell. Nah antigen presenting cell itu siapa? Ya makrofag ini di bawah ini, atau dendritic cell atau yang lain. Ketika ada agen yang masuk, maka makrofag akan mendigest, menangkap tadi, yang melalui dua proses yang namanya exogenous, itu jika bakteri yang tidak hidup di dalam sel. Yang kedua adalah endogenous, ya antigen namanya, itu adalah patogen yang hidupnya dalam sel. Dan kemudian mengaktifkan ini sel T yang naif. Dan kemudian apa? Sel T yang naif keluar dari sitogen memberikan itu, sel B juga diaktifkan di sini, ya. Kemudian sel plasma dan menghasilkan antibodi sel B-nya. Itu merupakan efektor dari sel B. Nah, kalau dari sel B di sini, efektornya iya perforin dan granzyme di sini, ya. Maka turun, maka jadilah cell mediated immunity. Ya, efektor dari sel tadi itu. Atau yang dikenal kalau makrofag adalah hypersensitivity. Nah, kemudian sel mediated ini juga stimulasi apa? Eliminasi antigen. Humoral juga menangkapi. Kalau sel mediated immunity melalui perforin granzyme, itu namanya efektor Page. Fase efektor.
Kalau tadi pengenalan atau kognitif, ya, recognition phase, activation phase, effector phase. Kalau efektor berarti imunoglobulin atau sel TCD8 yang menghasilkan perforin. Pengaktifan ketika makrofag mensekresi antigen atau peptida melalui MHC. Ya. Dan yang terakhir decline hemostasis di sini ketika terjadi apoptosis di sini jelas menurun, dan kemudian apa? Yang ada adalah surviving memory cell. Nah, kalau di sini dikenali lagi mulai awal, maka ini langsung naik, gitu. Hasil antibodinya pasti tinggi. Nah, itu tugas dari memori. Semakin banyak diimunisasi, semakin tinggi memorinya. Ya, berarti semakin tinggi produksi imunoglobulinnya. Tapi ada batasnya. Kalau tidak, maka terjadi hypersensitivity dan akhirnya menjadi autoimun, alergi dan sebagainya. Ya, itu jeleknya di situ. Good. Proses secara umum pada stem cell yang hemopoietik tadi diferensiasinya seperti apa? Nah, kalian lihat di sini, ini bone marrow awalnya jelas, kemudian dibagi menjadi limfoid dan myeloid di sini. Myeloid ini akan menjadi innate immunity tadi, atau dikenal dengan myelogenesis, dan kemudian limfosit tadi itu adalah melalui lymphoid genesis. Ya, ini prosesnya. Good. Nah, lalu lymphogenesis dan subset diferensiasinya bagaimana? T-cell berkembang dan berdiferensiasi menjadi beberapa subset. Subset itu kelompoknya. Ya. Diawali dari mana? Migrasi dari bone marrow ke timus, diferensiasi menjadi T-cell. Ya, selanjutnya dari timus ini menjadi double negatif, di situ timus, kemudian tidak diekspresikan ke reseptor CD4, CD8. Belum di situ. Atau C-cell reseptor. Nah, selama di sini apa? Double negatif stage, di sini CD4 min dan CD8 min belum berfungsi sel. Kalau ada min-min itu. Belum aktif, artinya belum bisa mengenali antigen. Dan kemudian lama-lama hilang di sini, maka ekspresi CD44 di situ ya yang mengekspresikan alpha chain di situ. Jadi reseptornya adalah interleukin 2 reseptor dan CD25 di permukaan. Dan kemudian dikenal dengan TCR beta chain locus, baru mulai berkembang di situ. Ya. Nah, bagaimana sebelum T-cell reseptor tadi mengekspresikan double positif. Nah, berarti yang jadi bukan CD-min ini, tapi CD++ ini, CD4+, CD8+. Ya. Good. Nah, apa sebenarnya sel yang pro-inflamatory? Pro-inflamatory adalah TLPR1 dan anti-inflamatory TLPR2. Jadi, berarti sitokin yang dihasilkan oleh TLPR1 adalah yang menyebabkan inflamatori. Sedangkan interleukin yang dihasilkan TLPR2 sifatnya adalah anti-inflamatori. Pembagian ini baru saja ditemukan pada 1989. Jadi ilmu imunologi itu belum lama sebenarnya ya. Sekitar tahun 70-an atau 40 berapa 50-an itu baru berkembang. Makanya saya diberi kuliah dulu, pada saat kuliah itu hanya diberikan antigen, antibody komplement, ambusektor, ya sudah itu aja. Nggak ada model gini-gini itu. Ya, nggak ada. Tapi ketika saya belajar ke Eropa itu ternyata luar biasa perkembangannya. Jadi kita itu ketinggalan 10 tahun kalau ilmu, lebih bahkan. Ya. Nah, paradigma dari TLPR1 dan TLPR2 ini berkembang, ditemukan, kemudian subset namanya TLPR cell. Oh, TLPR1, TLPR2 itu subset.
termasuk apa? T-regulasi. Ya. Termasuk apa? T helper 17 yang menghasilkan interleukin 17. Itu pun baru ditemukan tahun 90-an. Pada saat saya sekolah ke Eropa itu baru ditemukan interleukin 2. Ya, ini belum ini. Ya. Nah, para peneliti di sana mencari cytokine network, hubungan komunikasi satu dengan sel lainnya adalah melalui sitokin yang dalamnya ada interleukin. Ya, itulah banyak perkembangannya. Nah, sama dengan T cell development and differentiation. Bagaimana sel T diferensiasi dan berkembang? Berkembang dan diferensiasi. Di mana kira-kira? Di timus. Kalau sel B di bone, kalau sel B di spleen. Jadi dari bone marrow berkembang kemudian keluar aktif ke timus dia. Ya. Kemudian lari ke perifer. Jadi ditemukan di mana sel T? Di pembuluh darah, jelas di sini ini. Ya. Di pembuluh darah. Dan ini ada checkpoint-nya T helper sel ini. CD4 plus dan CD8 min ini baru masuk, maka interleukinnya ini subsetnya. Interleukin 12, hasil dari T helper 1. Interleukin 4, T helper 2. Interleukin 6, T helper 17. 3 beta dari T regulasi atau interleukin 2. Ini hasilnya ini, yang merupakan efektor sel juga. Nah, kemudian sel B di mana? Di spleen, di limpa. Ya, di limpa. Nah, bagaimana tahu di limpa? Kalian bisa imunisasi mencit, kalian ambil limpanya. Maka pengaruhnya berapa kali jumlah dari sel B di dalam spleen itu. Dan ini digunakan sebagai patokan untuk membuat sel hibridoma. Jadi ambil dari spleen, maka sel B-nya banyak, maka difusikan dengan sel tumor. Loh, kenapa kok difusikan dengan sel tumor? Iya. Memproduksi antibodi secara in vitro. Nah, caranya bagaimana? Sel limfosit yang ada di spleen tadi difusikan dengan mieloma atau sel kanker. Maka terjadi hibrid sel itu. Loh, kenapa? Karena limfosit bisa memproduksi antibodi, sel tumor tidak bisa memproduksi antibodi. Mieloma tadi itu. Nah, lalu kenapa menggunakan mieloma? Mieloma tidak bisa mati, immortalize, tapi sel limfosit mati. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat sel itu tidak bisa mati tetapi menghasilkan antibodi. Itulah yang dikenal dengan monoklonal antibody melalui metode sel hibridoma. Ya, sel hibridoma. Jadi kami setiap tahun selalu mengadakan workshop pada tahun berapa itu? 99, 2000, 2001 terus ya mengadakan workshop terkait dengan pembuatan sel hibridoma. Nah, apakah sekarang juga bisa? Bisa. Kami mempunyai alat lebih canggih sekarang. Kalau dulu kita menggunakan bahan kimia untuk menyatukan sel itu, namanya PEG, polyethylene glycol. Nah, sekarang menggunakan elektroporator. Jadi kalau kita masukkan satu sel dengan yang lain itu gabung jadi satu, kita tinggal menekan on, sudah jalan. Ya. Jadi hibrid kan begitu. Ya. Jadi jelas di sini pasti kalau sel B pasti produksi sel plasma dan kemudian memori sel B. Plasma habis, memorinya yang muncul di situ kan terus menerus. Nah, di sini diferensiasi subset dari sel T yang naik bisa ditentukan oleh antigen presenting cell. Nah, tadi sudah saya tunjukkan kognitif menjadi activate. Setelah di digest, diekspresikan melalui MHC, maka itulah dikenal dengan antigen presenting cell. Barulah CD4 sel T tadi bangun atau mengenali. Ya. Nah, kok bisa di situ? Iya, ada checkpoint imun dan ada co-signaling cytokine. Ya, ada yang dikenal dengan signal metabolism associated gender
signal atau match, ya. Good. Nah, kemudian bagaimana? In the same time, interleukin 4 itu ditemukan juga di generasi T helper 2 secara in vitro. Nah, bagaimana caranya ini? Ya, kultur misalnya kalian ambil PBMC dari bau kalian, kemudian dikultur di sel PBMC-nya, lalu kemudian dipapar interleukinnya disekresi oleh sel T. Itu namanya in vitro, karena dilakukan di lab. Nah, kalau kalian menyuntikkannya di mencet, itu namanya in vivo. Nah, oleh karena ini, pada tahun 2006 barusan sebenarnya CD4 plus tersebut ditemukan ekspresi ternyata interleukin 17. Makanya T helper 17 di sini juga diakomodir tetapi tidak banyak dikembangkan. Yang ketika subset tersebut merupakan kombinasi, ya respon terhadap kombinasi interleukin 6 dan transforming growth faktor beta atau TGF beta. Itulah sistem imun. Menarik. Dan kemudian bagaimana dengan T-regulasinya sendiri? Ternyata dalam sistem imun pengaktifan dan sebagainya itu ada yang mengatur di situ. Namanya apa? T-regulasi. Kapan kerjanya? Dia meregenerasi ketika sel T CD4 naif tadi diaktifkan atau dibentuk dengan stimulasi interleukin 2 dan TGF beta. Sehingga menghasilkan level yang tinggi namanya Fockhead box P3. Dan ini memerlukan kapasitas supresi sel T respon. Jadi inti dari Treg adalah respon sel T untuk menekan produksi dari sel imun itu. Boleh naik dan boleh turun. Kapan boleh naik dan kapan boleh turun tergantung T-regulasi. Ya, jadi ada regulatornya sistem imun dalam tubuh itu. Ya, makanya dalam setiap tingkat ada koordinatornya di situ yang mengikuti aturan-aturan di universitas, disesuaikan juga sama di sini, mengikuti aturan lingkungan mikro kalau dalam sistem imun itu. Ya, apa yang harus ditingkatkan dan apa atau kapan yang ditingkatkan, kapan dihilangkan, kira-kira demikian. Begitu juga pada T helper 9 ini. Ini juga sama, subset ini adalah menghasilkan interleukin 9. Ada namanya follicular T cell, T ipsis. Ya. Di sini ada T helper 22 sel juga yang hanya masuk atau sebagai karakterisasi dari informasi, karakterisasi dari sel itu sendiri. Tidak banyak berpengaruh follicular T helper ini. Ya, tapi T helper 22 jelas bisa berpengaruh. Oleh karena itu, sel T yang menghasilkan interleukin atau oleh karena itu interleukin dalam uji klinik itu selalu harus dideteksi. Interleukin yang fungsinya memprovokasi inflamasi dan interleukin yang menghambat inflamasi itu harus juga dilihat di situ, dianalisis. Nah, perkembangan dari diferensiasi dari sel B tersebut, ya biasanya populasi ini dibedakan dengan konvensional dari B2 sel itu tersebut. Apa fenotipnya, anatomic location-nya, cell renewal-nya, capacity production and natural antibody. Oleh siapa? Lee Hersenbeck. Tahun berapa? 1983. Baru saja di Murin, di model dimencet itu. Ya, model dimencet ini. Nah, perkembangan pengertian dari hal tersebut sebenarnya sangat menarik. Ya, subset dari B1 dari B2 menjadi B1 dan B2 di dalam apa? Di Dongwero ternyata. Dan di spleen. Ya, perkembangan B1 dan B2 spesifik ini awalnya jadi pro-BC, pre-BC, dan imatur. Itu prosesnya perkembangan dari sel B itu, diferensiasinya. Tidak bisa ujuk-ujuk lalu dari imatur bisa, tidak bisa.
pro sebelum, pre mau jadi, dan imatur. Biasanya yang belum matang betul, tapi imatur di situ nanti akan jadi matur. Baik, ini sama saja saya kira bisa kita lewati. Nah, NK cell diferensiasinya. Nanti ada NK cell, ada makrofag, ada monosit, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri. In prinsip di sini, bagaimana kalian bisa mendeteksi NK cell adalah melalui CD56. Pemeriksaan apa? Dengan flow cytometry, kalian bisa mengatakan, oh ini banyak kadar atau presentasi NK cell yang berkembang. Bukan makrofag misalnya, bukan sel TCD8 misalnya. Nah, kalau sel TCD8, CD4 yang menggunakan marker anti CD8 dan anti CD4. Kalau NK cell ini menggunakan marker CD56. Tinggi, CD16 rendah. Ya, good. Myeloid genesis atau subset diferensiasi di sini sejak tahun 73, coba bisa dibayangkan. Ralph Steinman dan John Phil pun discover dendritic cell. Ya, dan kemudian di sini diketahui pertama kali diperkenalkan pada tahun berapa? 1992. Persis awal-awal baru masuk Eropa itu. Ya. Konsisten mempunyai dua subset tadi itu, myelogenesis itu di situ. Tapi absen dari CD8 expression. Tidak ada CD8-nya. Dendritic cell termasuk myeloid. Berarti kelompok dari makrofag dan seterusnya, monosit dan seterusnya. Ya, good. Nah, disinilah dendritic cell diferensiasi. Prosesnya sama, myeloid di sini. Asalnya dari bone marrow, kemudian aktif ke pembuluh darah, dalam pembuluh darah akses ke jaringan, maka barulah terbentuk dendritic cell atau makrofag di sini, ya, atau makrofag dalam jaringan. Berarti jika ada antigen diinjeksikan subkutan, maka dendritic cell yang paling aktif bertanggung jawab untuk memfagositis dari antigen itu. Jika diberikan lebih dalam ke jaringan intramuskuler, maka makrofag yang bertanggung jawab. Oleh karena itu bisa ada efeknya itu ada antiinflamasi dan ada yang proinflamasi. Yang antiinflamasi apa? MA2 makrofag ini. Yang proinflamasi MA1 makrofag. Ada dua macam di sini. Ya, prosesnya ada dua macam, banyak. Nah, kemudian yang menginduksi kepada matur dendritic cell, nah ini interleukin ini. Mudah kita membuat soal ini sebenarnya. Interleukin yang menginduksi menjadi matur dendritic cell itu apa saja? Dari imatur dendritic cell menjadi matur dendritic cell. Ya ini sitokin ini. Bisa kalian pahami di sini. Mulai dari GM-CSF, colony stimulating factor, glomerulosit, ya. Colony stimulating factor ada interleukin 4, 1 beta, 6 TNF-alpha, PGE2. Itu yang menjadikan matur dendritic cell. Kalau dari bone marrow menjadi matur, kemudian plenocyte, plastocyte dari dendritic cell. Ya, biasanya di sini adalah sel-sel yang akan dari setelah dari bone marrow baru aktif keluar di situ. Jadi translational pre-dendritic cell. Asalnya jelas dari bone marrow di sini. Ini juga. Makanya kalau terjadi kanker sumsum tulang luar biasa sulitnya. Maka bisa diambil atau diberi sumsum tulang dari saudaranya. Diambilkan, dimasukkan begitu. Ya. Mengganti sel-sel ini. Itulah dendritic cell differentiation. Nah, myelogenesis subset differentiation di sini saya kira sama dendritic cell tadi, kalian bisa membaca sendiri, plasmacytoid bisa menjadi matur kayak monosit, dendritic dan sebagainya. Ya, just to know. Ya. Monosit, macrophage, development, subset diferensiasi.
pada monocyte human ya diklasifikasikan menjadi beberapa level tergantung dari ekspresi di permukaannya tadi. Apa? CD14, CD16, CD40. Jadi itu klasifikasi dari monocyte. Ya. Nah, kalau kemudian diklasifikasi berdasarkan CD14++, CD16 min, monosit itu dikenal dengan classical monocytes. Ya, the most prevalent monocyte subset in human blood. Banyak diketahui di bulu pembuluh darah itu banyak monositnya. Ya, yang kemudian juga dikenal dengan intermediate monocyte yang kontribusi sangat signifikan terhadap arteriosklerosis. Jadi arteriosklerosis penyumbatan pembuluh darah itu karena perbanyakan monocyte. Ya, apalagi juga terjadi pembentukan matur dendritic cell dan macrophage akan menekan pembuluh darah. Maka terjadi arteriosklerosis, penumpukan lemak dan sebagainya. Ya. Nah, saat ini classical monocyte dapat diferensiasi menjadi intermediate monocyte dan seterusnya. Nanti kalian baca sedikit-sedikit di situ. Selama inflamasi tadi, subset ini invasi ke dalam jaringan menjadi matur dan banyak macam subset dari makrofag tadi. Ya, makrofagnya ada apa? Makrofag 1, makrofag 2, 1A, ya 2A dan seterusnya. Ya, selama inflamasi di situ itu. Good. Nah, kemudian granulocyte development subset differentiation. Ini granulocyte yang matur, diameter 15, ya sekedar ketahui saya teruskan aja. Kalian nanti bisa membaca sendiri sebagai tambahan dan karakterisasi lymphoid cell subset. Kalau ada lymphoid berarti ada CD di sini. Subsetnya apa saja? T-helper sampai T-helper 22. Selama ini kalian hanya mengenali T-helper 1, T-helper 2. Tetapi apa yang lain? Ada T-regulasi, ada sel T17 yang pro-inflamasi, ada sel T9, ada yang sel T helper 22. Ada yang testicular TF di situ. Ya. Jadi banyak sebenarnya subset dari CD4 itu sendiri. Nah, apa membedakan T helper 1 produksi interferon gamma dan TNF? Berarti kalau kalian melihat ini adalah pasti apa kira-kira? Pasti mengaktifkan sel-sel makrofag. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ini lytic hypersensitivity response sebagai efektornya di sini. Ya, yang yang mengakomodir patogen secara intraseluler. Itulah makrofag. Nah, bagaimana dengan TLP2? Rilis interleukin 4 di sini. Interleukin 4 di sini mengaktifkan sel B ini. Ya, dan ini memerlukan IgG, G1, dan immunoglobulin production. Termasuk interleukin 5, 13, 17 produksi ini strong untuk mengindus apa? Autoimmune condition. Jadi kalau ditandai di sini tinggi, maka hati-hati. Bisa terjadi autoimun, keadaan yang autoimun. Nah, kalau terjadi autoimun sulit menurunkan, maka terjadi masalah baru. Ya, penyakit yang sulit dikendalikan adalah autoimun. Nah, selain itu ada namanya Treg yang dikarakterisasi ekspresinya menjadi FOXP3. Ya, ini sekresi imunosupresif sitokin. Apa? Sitokin berapa? Interleukin 10. Nah, ini bisa digunakan untuk terapi ini, autoimmune condition. Dan juga TGF-beta bisa digunakan untuk aktif ini. Jadi kalau kalian ingin memproduksi interleukin ini, ya bisa dijual sebenarnya. Digunakan untuk anti autoimun. Ya. Good. Nah,
Dan selanjutnya sebenarnya saudara-saudara semuanya Telper 22 juga demikian. Yang membedakan Telper 117 apa produknya interferon gamma dan interleukin 17. Ini dihasilkan ini. Ya, dihasilkan ini. Dan kemudian Telper 22 tersebut mempunyai kapasitas apa di situ? Ya. Kapasitinya adalah bisa sebenarnya memerlukan suatu gambaran yang dari TL/1 sebenarnya. Ya. Bantuan dari TL/1 merupakan kepanjangan dari TL/1. Nah, apa yang terjadi di sini? Biasanya yang terjadi adalah pembentukan indikasi kompleks dari imun sel subset system. TL/9 didefinisikan sebagai produksinya adalah berupa interleukin 9, dan ini tidak sama dengan interleukin 9 yang diasosiasikan dengan penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Itu beda ternyata di sini. Ya. Beda, mungkin saja bisa berkembang menjadi alergi responnya. Jadi kalau kalian sering alergi, kemungkinan terinfeksi nematoda. Nah, apa yang dilihat kira-kira interleukin 19-nya? Bisa dilihat sebenarnya. Interleukin 9-nya yang dideteksi. Kalau tinggi dan itu alergi, pasti penyebabnya adalah cacing. Ya. Oke. Jadi di sini adalah kalau kalian melihat diferensiasi dari sel T yang maturasi di sini dalam timus, maka di timus pun terbagi menjadi beberapa zona. Subkapsuler, ada korteks, dan ada medula di sini. Ya. Nah, ini perkembangannya kalian bisa melihat di sini sampai menjadi sel T helper. Dan juga terbagi menjadi sel T sitotoksik atau CD8+, CD4-. Kalau di sini CD4+, CD8-, karena jadi helper. Helper ini adalah sel T CD4. Kalau sel T CD8, sel T sitotoksik. Nah, kemudian yang lain bagiannya selalu apoptosis secara biologi di sini. Ya. Alfa, beta, gamma sel T juga bisa terbentuk. Jadi semuanya adalah negatif kecuali sel T reseptor dan CD3 yang positif. Ya. Oke. Nah, ini gambaran ikatan antara makrofag dengan sel T sebenarnya. Yang makrofag itu anggaplah antigen presenting cell di sini. Kalau pada manusia namanya HLA, bukan MHC. Kalau MHC biasanya istilah dari Mature Histocompatibility Complex. Kalau pada manusia, MHC itu dikenal dengan HLA. Tahu HLA itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Devi? Apa kira-kira? HLA itu apa? Human leukocyte antigen. Ya, human leukocyte antigen. Kalau pada sapi namanya BOLA. Bovine leukocyte antigen. Kalau pada rabbit namanya apa? Ada yang tahu? Kalau pada rabbit namanya apa? Apa kira-kira? Rabbit leukocyte antigen. Ya, jadi ada sendiri-sendiri. Sama seperti dulu ada bimbingan saya dari Udayana itu S3 mengambil atau analisis bolanya. Sapi-sapi bagaimana yang resisten terhadap cemberana dan sapi-sapi yang mana resisten terhadap MHC maksud saya ya. MHC yang mana kira-kira atau bola yang mana yang resisten dan bola mana yang tidak resisten terhadap cemberana. Itu bisa diidentifikasi. Kalau manusia ini
teman-teman di Makassar itu, para dokter itu meneliti HLA-nya dari etnis orang-orang Makassar. Makassar itu ada apa? Ada namanya Ujung Pandang, ada namanya Bugis, ya. Ini mana kira-kira yang apa? Orang-orang yang tahan atau resisten terhadap lepra. Banyak di sana itu. Maka bisa dibedakan melalui pemeriksaan HLA pada sel itu. Sel apa? Ya tentu ada makrofag yang diambil. Ya, di situ yang bisa. Nah, dulu banyak itu, sekarang mungkin sudah tidak begitu banyak penyakit lepra di Makassar itu, ya. Tetapi TBC juga masih banyak di sana, ya. Di Makassar itu bisa diteliti melalui hal lainnya. Human leukocyte antigen kelas 1 atau kelas 2. Bagaimana dengan kelas 3-nya dengan komplement? Itu juga bisa dilihat sebenarnya, ya. Oke. Nah, di subset saya kira sama seperti di spleen. Kalau sel T tadi di timus, ini di spleen, follicular niche, lingkungan folikel di limpa. Ya, jadi ini bisa kalian baca sendiri. Gambaran ini juga mature dendritic cell juga berkembang, dan murin dendritic cell konsis ada 2 subset, ya. Ini yang sulit-sulit sekedar diketahui saja, tapi yang penting pengertian secara global seperti apa kalian tahu. Nah, ini adalah marker spesifik terhadap dendritic cell, monocyte, makrofag, ya, itu ada markernya. Kalau kalian ingin penelitian atau mendeteksi aktivitas dari sel tersebut menggunakan marker ini. Sitokinnya yang dihasilkan apa? Jenisnya ini. Ya, sitokinnya yang dihasilkan itu. Fungsinya apa kira-kira fungsinya ini? Ada yang meningkatkan inflamasi, ada yang menurunkan inflamasi, dan sebagainya. Ya, kalian baca ini ya, di sini ini. Ini munyang ini kalau menghafalkan begini banyaknya, ada yang min, ada yang plus. CD berapa saja di situ. Sampai 115 macam-macam. Yang mana LADQ, LADR biasanya LADR ini yang sangat mudah terinfeksi biasanya kalau lepra dan sebagainya. Kalau tinggi DQ-nya tidak. Nah, kalian bisa meriksa itu. Rentan terhadap lepra atau resisten terhadap lepra. Bisa dilihat dari HLA-nya. Ya. Nah, kalian just tahu ini model ini. Nah, monocyte subset ini juga demikian. Saya kira ada 4 subset di sini, classical, intermediate, non-classical juga. Nah, classical ini adalah fagositik, tapi tidak ditandai dengan adanya inflamatori, atributnya tidak di sini. Fagositik, inflamatori, non-classical subtype juga ada. Ya, ini diklasifikasikan CD40+. Ya, kemudian risiko faktornya seperti hiperhomositokemia di sini, hiperhomosistenemia di sini. Menginjus juga CD40, tapi bukan plus, beda. Ya, ini sekedar diketahui saja, sudah ada semuanya. Dan makrofag juga demikian. Nah, jadi sebenarnya apa yang saya berikan levelnya bukan S1, tapi mungkin lebih ke S2 ya, banyaknya. Tapi secara umumnya, gambaran sederhananya seperti yang saya terangkan pada saat awal-awal tadi, itu yang penting di dalam tema malam ini. Ya. Tetapi kalian tetap wajib membaca bagaimana mekanisme diferensiasi tadi. Semua sel yang ada, mulai dari monocyte sampai makrofag, sampai sel T, B, C, dan sebagainya. Tetapi apa maknanya sebenarnya di situ adalah fungsinya tadi. Pengaktifannya dimulai dari mana, ada kognisi, activation, dan faktor dan seterusnya tadi itu hasilnya ya.
Representatif dari sel imun subset yang berubah di sini juga menyebabkan atherosclerosis patient di sini. Ya. Jadi ini juga sel imun ini juga menyebabkan atherosclerosis. Biasanya atherosclerosis penumpukan dari sel-sel imun itu. Termasuk juga rheumatoid. Apa yang jadi masalah? Sel T killer, NKT, jadi masalah sebenarnya. Ya. Jadi masalah sel T itu. Makanya di situ terapinya bisa dengan menggunakan interleukin yang anti activity yang digunakan untuk ngeblok itu. Bisa digunakan. Nah, subset dari diferensiasi signaling dari sel T sebenarnya ada 4 subset di sini. Ya, dari 4 subset di situ bagaimana membedakan cytokine secretion pattern di antara faktor-faktor yang terkontrol diferensiasi cytokine yang diperintahkan di milieu dari sel T selama initial dari primingnya itu sendiri juga terkontrol di situ. Tapi ini complicated juga untuk kalian ya. Yang jelas adalah suatu contoh kasus di murintel pro 1 diferensiasi ini APC derived interleukin 12 ini yang memegang peran penting dan respek sub P terhadap interleukin 12 B40 untuk dilakukan pada knockout dari mice ini terhadap respon TL per 1 ya. Ini sudah jauh ya, sudah jauh pengertian ini saya kira just to know ya. Nah ini banyaknya kira-kira bagaimana diferensiasinya. Kalau ini kalian buat poster jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 coba. Mulai dari T cell, mulai dari B cell, mulai dari T cell, mulai dari monocyte, makrofag, dan juga sel yang lainnya. Ya bisa saja. Tetapi ingat kalau membuat suatu membuat apa namanya tugas kalian itu poster, ya jangan ngeplok di foto kemudian ditempelkan, jangan. Tapi bagaimana proses yang alami kalian buat, begitu. Ya itu saya kira sudah mewakili apa yang diinginkan. Bisa subset differentiation signaling di situ juga ada faktor NKB, homodimer, ada P50, 65 pair, ya, proporsi buff, transgenic mice induced modelnya di situ. Ya, konsis di sini transkripsi faktornya adalah NF-κB yang penting terhadap apa itu faktor dari B-cell yang namanya B-cell receptor ya signaling. Ya. Jadi yang berperan di sini adalah memang NF-κB faktor ya. Dendritic cell di sini saya kira Costa juga deletion hierarchy sequencing dan sebagainya. Ini kalian juga bisa membaca sendiri ya. Development dari CD103 plus ya CDC di sini dibentuk secara orkestra transkripsi faktornya termasuk inhibitor DNA binding 2, ID2 dan seterusnya ya. Itu kalian baca-baca. Kemudian nanti satu dengan signaling di sini juga ada banyak signaling termasuk interferon 1 ya, merupakan sel hemopoietik yang diperlukan untuk membentuk generasi makrofag monosit yang baru melalui apa? Marker LY6C+. Ya. Nah, ini juga dari proses mana? Ya meloid prosesnya tentu di sini. Karakteristiknya melalui PU1 di sini ya. Jadi di sini faktor yang penting dalam mieloid ya. Ya kembali lagi just to know. Nah, ini adalah direct regulasi. KLF4 ini salah satu untuk membuat sel menjadi muda terus itu KLF faktor KLF4 ini. Termasuk c-MYC dan ada SOC9 dan juga ada c-MYC, SOC9, KLF2 ya dan MLF ya. Itu biasanya bahan-bahan yang bisa digunakan sel itu menjadi muda kembali. Ya. Terus, ini makrofag, NF-κB juga penting di situ, heterodimer. Nah, kemudian modulasi seperti apa kira-kira modulasi dari subset
sel T tersebut yang kemudian punya impact pada arteriosklerosis ini biasanya pada saat inflamatori ini peningkatan TL/1 ini. Ini makanya digunakan sebagai marker dari drive arteriogenesis yang mendrive terjadi penyakit yang arteriogenesis ini. Ya. Dan kemudian di sini kalau sudah arteriosklerosis disease risiko faktornya apa? Mempromot diferensiasi dari Treg di sini. Nah, Treg itu yang mengatur regulasi sebenarnya kapan naik dan kapan tidak. Nah, seperti ini ya. Antigen, sitokin, PAM, DAM, dan di sini ada inhibitornya dan ada subsetnya yang akan menjadi arteriosklerosis. Inhibitornya adalah interleukin 4 misalnya. Ya, kalau tidak maka terjadi arteriosklerosis sama seperti ini. Jika menurunkan maka ada inhibitor apa interferon gamma, interleukin 6, virus dan sebagainya di sini. Bisa menurunkan sebenarnya arteriosklerosis disease. Ya, jadi masalah penyakit sekarang banyak dikaitkan dengan sistem imun. Molecular and cellular modulation dari subset sel imun di sini mempunyai impact arteriosklerosis jelas. Inflamasi peace immunity, resolution peace immunity, ya dan sebagainya. Ya, kalian baca. Nah, kemudian question terakhir adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Tanggung jawab kalian, kalian baca sendiri, kalian jawab sendiri, dan koreksi sendiri. Apa sih sebenarnya itu? Mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan pada saat UTS. Ya. Saya kira mungkin demikian dari saya, referennya banyak, yang tentu Pubi dan Abbas ini pegangan saya sejak sekolah itu ya ini. Banyak, ini sangat kompleks sekali apa itu isinya ya. Jadi di sini tugas kalian, tapi tidak perlu ditumpuk saya ya. Baca sendiri, jawab sendiri, koreksi sendiri. Mudah-mudahan kalian lebih memahami ya. Saya kira mungkin itu barangkali saudara-saudara semuanya. Apakah ada pertanyaan kira-kira? Halo, kalau tidak ada, saya cukupi. Ya, mungkin ada waktu 5 menitan barangkali atau berapa menit itu. Kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, barangkali ini saya mohon maaf mengganggu istirahat kalian di malam hari ini. Oleh karena itu saya kira saya akhiri dan bila ada suatu hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Yang jelas bagaimana tetap menyemangati kalian untuk belajar lebih baik ya. Dan semoga berhasil. Sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri untuk kuliah ini, saya stop. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.